Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pembahasan kita halaman 32 di tengah. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah Jumat. Itu kan? Yaitu 6 perkara. Pertama, mengerjakannya itu di dalam waktu zuhur. Kemarin waktu zuhur sudah kita bahas kapan? Tergelincirnya matahari. Gelincir matahari sampai Terbenamnya bayang-bayang sesuatu 2 kali lipat. seumpamanya. Yang kedua, syarat sah Jumat dikerjakan di dalam kampung, bukan di dalam hutan ataupun di tengah laut, kecuali sudah jadi kampung. Yang ketiga, 2 rakaat sembahyang dengan berjamaah. Jadi Jumat itu syarat sahnya wajib dikerjakan berjamaah. Berbeda dengan sholat-sholat yang lain, berjamaah hukumnya apa? Sunnah. Berjamaah hukumnya sunnah. Kalau Jumat berjamaah hukumnya wajib. Jadi kemarin sudah kita bahas niat sholat, 1 qasad, 2 ta'arrud, 3 ta'yin. Ulangi, 1 2 3. Qasad umpamanya usolli. Fardhu itu namanya ta'arrud, menyebutkan fardu. Ta'yin umpamanya zuhur, asar, maghrib atau lainnya. Itu rukun niat sholat fardu. Kalau dia Jumat, maka bertambah lagi niatnya 1. Kalau orang ikut sholat Jumat, niatnya tambah 1, jamaah. Jadi usolli fardal jum'ati jama'atan. Paham? Ini kalau ada bukan tulis namanya usolli fardal jum'ati atau jumu'ati jama'atan. Paham? Berapa niatnya? 4. Usolli fardal jumu'ati jama'atan. Atau imaman. Yang keempat ini, atau makmuman. Usolli fardal jum'ati makmuman. Nah, ini harus ada di dalam hati kita ketika takbiratul ihram sholat Jumat. Kalau yang salah satu dari 4 ini kurang, maka tidak sah Jumatannya. Tidak sah. Kapan meletakkannya? Ketika takbiratul ihram. Itu
niat ya, niat. Ini mungkin masih ada yang masih bingung. Begini ya, ketika kita menghadap kiblat, begitu, menghadap kiblat, kita baca usolli fardhal jum'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lalu kita angkat Allahu Akbar. Ketika begini, mulut kita membaca Allah, hati kita, aku sholat fardu Jumat berjamaah, gitu ya. Kalau maghrib, aku sholat fardu maghrib berjamaah. Aku sholat fardu maghrib, itu minimal. Aku sholat fardu maghrib. Atau kalau orang Arab, usolli fardol maghribi. Itu yang namanya niat. Yang keempat, syarat sah Jumat, 40 orang wajib Jumat. Jadi 35 orang tidak sah. Karena syarat sahnya harus 40 orang yang wajib Jumat. Musafir wajib tidak Jumat? Tidak. Perempuan wajib tidak? Tidak. Anak kecil? Nah itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung laki-laki yang wajib Jumat. Artinya yang mustautin, yang bertempat tinggal di situ, yang dia memang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, jangan berbilang Jumat pada satu kampung, melainkan dengan uzur. Dalam satu kampung itu tidak boleh ada 2 Jumatan. Contoh, ini di lorong di masjid kita ini mengadakan apa? Jumatan. Lalu kita buat juga Jumatan di sini, maka hukumnya tidak sah. Kita di sini tidak sah Jumat. Tidak boleh berbilang-bilang, tidak boleh. Jadi dalam satu kampung hanya boleh diadakan satu Jumat. Umpama dalam satu kampung itu ada 5, ada 10, ada 20 masjid. Yang masjid jami itu boleh cuma satu. 20 masjid ini yang boleh masjid jami cuma satu, 19-nya ghairu jami. Tidak boleh mengadakan Jumat. Kecuali ada uzur. Ya, kecuali ada uzur. Contoh, kalau semuanya ke masjid itu, masjidnya tak muat lagi, sampai ke sisi parit ada orang sembayangan pokoknya tuh, ada muat lagi, ya, atau sampai ke bukan tanah masjid lagi, sudah keluar sudah kepanasan sudah, itu uzur. Boleh jadi itu menjadi uzur, menjadi alasan bolehnya mengadakan satu kampung 2 Jumat. Ataupun dia masih tergolong satu kampung tapi terlalu jauh banget berjalan ke sana tuh, jauh banget. Ya, jauh banget berjalan. Nah, itu namanya uzur. Ini luar biasa ustaz-ustaznya nih. Ya. Insyaallah nih, siapa ngaran ini? Sibuk banget sama nih. Siapa? Agim. Ini satunya? Raihan satunya? Wah, Masya Allah. Sibuk banget lah di kamar lah. Banyak gawian lah. Di luar, masuk. Mana Abbas kah Hakim? Apa? Hah? Betukang? Nggak. Apa? Di kamar? Umam apa Umam? Hah? Tidur, nyamannya tidur. Si Raihan tidur dia, luar biasa. Itu diamalkan bagus banget Pak. Goreng ini kada berdosa.
sholat Jumatan para adzan hanya datang atau para imam ngangkat takbir hanya datang tuh kayak sibuk bener, kayak banyak urusan ya, banyak banget urusan. Orang hendak adzan, orang hendak takbir hanya datang. Alasannya kenapa? Tidur. Punya alasannya hendak beranak kan masih masuk akal lagi. Alasannya tidur. Alasannya kenapa terlambat membidani orang beranak, nah, itu wajar tuh. Alasannya tidur. Jadi itu termasuk kerugian orang alim, ya, termasuk kerugian orang alim belambat-lambatnya dalam ibadah. Ngapa belambat-lambat? Boleh aja, ya, boleh. Yang kelima, jangan berbilang Jumat pada satu kampung melainkan dengan uzur. Yang keenam, terdahulu 2 khutbah. Jadi tidak sah sholat Jumat kecuali diawali dengan 2 khutbah. Ya, langsung sholat Jumat tidak sah kecuali diawali dengan 2 khutbah. Adapun niatnya jika makmum usolli fardal jum'ati rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan fardu Jumat 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Nah itu lafaz niatnya usolli, kemudian niatnya itu usolli fardal jum'ati makmuman, itu rukunnya. Usolli fardal jum'ati makmuman, nah itu rukun niat. Setelah salam diniatkan membaca, disunnahkan membaca Fatihah. Habis Jumatan salam disunnahkan membaca Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas dibaca 7 kali. Fatihah, kulhu, ya. Anas, budi kali. Nah, dapat sunnah. Kurasa kayak itu rombongan muni mengamalkan tuh. Fatihah, kulhu, al-falaq, anas, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, belum Fatihah 2 kali belum talah lagi berdirian dan bulikan. Mungkin kayak itu bacanya tak Fatihah apa. Bagus benar diamalkan tak? Ya, bagus tak diamalkan. Kenapa ancap bulik? Karena sunnah. Karena sunnah. Paham ya? Disunnahkan setelah salam membaca Fatihah. Kulhu. Baru imam berbalik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli. Rupanya itu yang dibaca imam tuh ya. Di mana keterangannya katanya di kitab Mubadil Mufiqih. Cari hernya. Fatihah. Dibaca 7 tuh. 7. Dibaca lah, sayangnya kita kada dibaca tuh sayangnya. Paham lah nih? Habis salam baca berapa tadi? Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq, An-Nas tuh 7. Paham lah? Nah, Jumat ini diamalkan enggak kira-kira? Hah? Ya, siapa yang punya niat Jumatan ini ngamalkan, coba. Yang punya niat ngamalkan.
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelumnya, dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Itu amalannya Fatihah, 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 Fatihah. Kulhu Allah sinilah. Kulhu Allah. Atau yang lebih ringkas gini, Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Amalannya tuh. Diniati dulu lah kan. Diniati. Ini ngapa pada ngomong? Berniat dah mengamalkan tak. Nah diniatilah, mulai dapat hidayah itu diniati, aku Jumatan ini mengamalkan itulah. Maka tadi Fatihah 7, Kulhu dan seterusnya tadi. Yakin dah tuh dalilnya, yakin dah baca di kitabnya ada, dibaca Fatihah 7 kali dan seterusnya tuh. Apabila imam berduluan nih, kita lanjutkan ya mas ya. Imam mungkinnya pakai oli apa ngarannya, oli top one lah apa, laju benar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Minal jinnati wan nas. Nah, kita kalau masih belum laju bukahnya ya berjalan aja, baca terus sampai 7 gitu. Sunnah ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amalan penghapus dosa. Kita kalau ada berdosa, berdoanya nyaman. Berdoa nyaman, mudah dikabulkan. Kalau ada berdosa. Paham lah tak? Paham beginian, paham? Adalah niat ngamalkan itu beginian? Kenapa ada? Kenapa? Ada niat ngamalkan itu? Kenapa ada? Hah? Habis zuhur Jumat, kalau ada 4 Jumatan baca lah ya. Habis zuhur, habis salam itu, sebelum wirid yang lain, yang biasa, ya baca itu Fatihah 7, Kulhu 7 tadi dibaca habis zuhur. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan tuh banyak tak? Banyak. Coba ya kalian percaya. 1000 orang aja yang sehari berkamih di laut itu, buihnya banyak. Nah Allah akan hapus dosa-dosa yang seperti buih itu. Jutaan, miliaran, triliunan buih yang ada di lautan itu Allah ampuni. Kalau dia mau membaca dengan betul, fasih, menjaga hurufnya, menjaga tajwidnya, baca Fatihah 7 sampai habis itu. Kenapa orang kada mengamalkan sesuatu tapi banyak yang kada dapat hasil, ataupun hasilnya hanya sedikit? Karena kurangnya kesungguhan dan adab di dalam mengamalkan amalan itu. Karena kurangnya kesungguhan dan adab di dalam mengamalkan itu. Contoh, amalan banyak duit. Amalan banyak duit, mau tak? Mau tak dikasih amalan banyak duit? Duitnya banyak, mau tak? Hartanya banyak, mau? Hartanya banyak, habis itu tidak perlu lagi kepada hutang. Duitnya banyak, mau tak? Mau apa tak? Kada tapi mau, bisa nenek dapat duit. Ayo, siapa yang mau dapat duit banyak? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi orang kaya? Yang beginian kada tapi mau nya kayaknya.
Nah, ya apa namanya, kaya kada. Ya, siapa yang mau jadi orang kaya, angkat tangan tinggi-tinggi, yang mau tinggi-tinggi. Oh, itu. Duitnya banyak, ayo angkat tangan. Punya mobil banyak, angkat tangan. Punya pesawat, Alwi punya pesawat. Dak, ini serius, mau dak? Mau? Maka ada amalannya supaya jadi orang kaya. Amalan jadi orang kaya. Amalan jadi orang sugih. Ya, amalan jadi orang sugih. Tapi tadi syaratnya dengan adab dan sungguh. Ngamalkannya mesti adab dan sungguh. Catat amalannya atau di stabilo bacaannya. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika, wa bita'atika an ma'siyatika, wa bifadlika amman siwak. Dari catat? Nah, sudah tercatat. Kemudian bacalah doa ini 3 kali. Habis baca tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah sudah ampuni kita. Kalau Allah sudah memaafkan, tentu Allah sudah memandang kita dengan kasih sayang, dengan keridhaan. Betul tak? Betul tak? Baru kita minta, Allahumma ya Allah, ya Ghaniyu ya Hamid, wahai zat yang maha kaya, yang maha tidak perlu kepada apapun, wahai zat yang maha terpuji, wahai zat yang permulaan, yang punya janji, yang maha kasih, maha penyayang. Aghnini bihalalika, kayakan olehmu ya Allah, beri kekayaan olehmu ni akan aku. Bihalalika, dengan yang halal dari engkau. An haramika, menjauhi, mengalahkan daripada yang haram dari engkau. Ya Allah, bagi kami rezeki yang halal, jangan yang haram. Dan bagi kami rezeki bisa taat kepada engkau dan menjauhi maksiat engkau. Dan dengan keutamaan engkau, beri rezeki kami dari keutamaan engkau, jangan dari orang yang selain engkau. Jadikan hati kami berharap hanya kepada engkau, tidak kepada orang selain engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu amalan itu. Ya, amalan kaya. Amalan sugih. Ya, amalan sugih. Tapi tadi syaratnya yakin dengan sungguh. Tahu di doanya sudah? Tahu doanya? Tahu cara mintanya? Tahu. Kemudian ini amalan lagi, diamalkan setiap hari, setiap malam itu. Doa ini, ya, doa ini dibaca 7 kali. Dalam sehari semalam dibaca 7 kali. Terserahlah habis duha kah, habis tahajud kah. Ini doa supaya kaya, ya, supaya jadi orang kaya, supaya sugih, supaya banyak duit. Ini doanya nih. Yang nyatat keterangan, yang hendak ngamalkan ini coba angkat tangan. Ya, udah. Turunkan tangannya. Yang menyatat, yang hendak mengamalkan ini, bayar administrasinya 50.000 satu orang. Satu ijazah 50.000.
Sekarang juga. Ayo, sekarang juga bayar 50.000. Ini obat mujarrab. Ini doa mujarrab. Silahkan diamalkan. Kalau tidak kaya dalam setahun dibalikkan duitnya. Oh itu. Duitnya dibalikkan. Ya tadi kita kurang yakin, kurang sungguh. Kalau kita tuh dapat amalan begini, dapat amalan yang begini. Ini amalan satu. Ini amalan nih dari Rasulullah, doanya yang ini loh. Ini duit 5 juta. Anda pilih mana? Kau pilih mana, Cok? Ini amalan dari Rasulullah supaya sugih. Nah, ini duit 5 juta, jelas nyata ada. Ini duitnya. Kau pilih mana? Hah? Pilih mana? Pilih amalan dari Hafiz, milih mana, Hafiz? Pilih duit 5 juta, jelas beli iPhone second ini. Atau pilih amalan dari Rasulullah. Hah? Pilih amalan dari Rasulullah. Siapa? Huda milih mana? Abdan? Amalan dari Rasulullah. Si ini milih mana? Milih amalan ya yang bakal jadikan orang kaya. Kau kalau mengamalkan ini hati-hati bisa kaya. Nah, atau yang duit 5 juta, yang mana mau? Amalan dari Rasulullah. Maunya kau pilih ini, beli HP, habis itu browsing amalan dari Rasulullah. Ini duit dapat ini. Tapi lain. Kebanyakan kita kan maunya milih ini dah, milih yang nyata. Harus jelas duitnya gitu. Harus jelas duitnya. Betul gak? Sementara ini janji dari Allah, janji dari Rasulullah. Yang nyampaikan tuh bukan orang sembarangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa ini jurus-jurus dari Rasulullah ini tidak mempan, seakan tidak terasa gunanya tadi? Karena kurangnya adab, kurangnya akhlak dan sungguh. Kau baca rotib haddad itu kalau istiqomah ngamalkan itu banyak betul fadilahnya. Di antaranya kaya. Ya, di antaranya Allah Allah hilangkan kefakiran selama hidupnya. Itu rotib haddad. Ya, rotib haddad wirdul latif dengan rotib haddad kurang lebih. Kemudian husnul khotimah. Nah, itu yang paling kita cari tuh. Kemudian apalagi yang paling mahal itu apa? Allah bagi ilmu laduni. Baca wirdul latif itu istiqomah, baca wirdul latif istiqomah. Wirdul latif sekali sehari jadilah baca wirdul latif itu. Dengan rotib haddad sehari sekali. Itu amalan itu. Allah hilangkan kefakiran, Allah cukupi. Cuman tadi kita kurang sungguh bacanya asal-asalan. Kemudian lagi ngarannya kurang akhlak. Kita ini lagi minta dengan Allah, tapi posisi kita kadang-kadang mohon maaf kada wudu. Tapi kadang-kadang posisi kita, hati kita lain. Kau lagi minta duit nah. Matamu ke sana, minta duit. Sini. Tunjuki kada? Minta. Kita kok panggilan juga kan orang situ. Nah, kau dian nih nah. Cok, sini cok. Minta duit cok. Kata cok, minta on aku. Kau dian kan? Nah, kau baca kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Kau baca itu. Tapi hatimu kan ke bok. Iya kan? Hatinya ke bok, hatinya ke lain-lain. Ya seakan-akan gitu. Ya Allah, aku minta ini nih, minta sini, kasih aku sini. Nah ini orang ini minta, kamu mulut kan? Kalau minta itu, minta hanya kepada engkau aco. Aku meminta hadapnya kacau, jangan ke sini. Aku minta kan udah mau kan? Mintanya ke sini. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair wa a'udzu bika min fujaatis syarr
ya kan? Allahumma inni ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni Allahumma inni as'aluka, aku minta kepadamu min fujaatil khair, dari kejutan-kejutan baik. Takjub, alhamdulillah. Oh, ini takjub tuh, kejutan baik. Wa a'udzu bika min fujaati syarr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan yang kada baik. Astagfirullahaladzim. Tahajud kaguguran tikus. Tahajud juga tapi fujaati syarr. Nah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah. Jangan kajuti aku dengan yang kada baik. Tahajud ya dompet. Tuhan. Kok. Ini kurang takajud apa? Buka dompet takajud, hilang. Ini mesti ada hantu ini yang mengambil ini. Lalu dibacakan Yasin 40 kali. Hantu siapapun yang mengambil duitku ini nyak kepanasan. Oh, rupanya hantu tadi baca Yasin juga. Allahu Rabbi. Bahan jadi hantu, bahan baca Yasin juga ya. Takajud, buka lemari. Apa? Gitu kan? Mana ini cengkodokku tadi? Lalu timbullah suara dari dalam lemari tadi. Kata suara dalam, itulah siksaan orang-orang yang pelit. Gitu. Cengkodok sampai bakulat karena baju kawan, kepala benar. Bakulat cengkodok kadang bagi kawan. Ya Allah. Mun duit kan bakulatnya, duit apa ya? Ngapa aja mau ambil duitku daripada bakulat itu? Ambil duit kada bakulat. Ya sudah nih. Kada payah lah mau ambil buat orang, kada payah berharap macam-macam. Amalkan itu betul-betul. Sehari mungkin hati kita belum tulus minta ke Allah. Amalkan. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Satu. Allahumma ya ghani ya hamid ya. Baca 7 kali setiap hari, setiap malam. Ya, baca tiap hari. Dalam sehari semalam baca 7 kali. Baca itu aja. Mungkin hari ini belum tulus lagi kita minta ke Allah, belum berakhlak betul lagi dengan Allah. Masih ya kayak tadi, minta ke sana, tangannya ke sana, matanya ke sini, masih. Ataupun kita mintanya bukan dengan Allah, tapi dengan doa itu. Paham lah? Kita mintanya bukan dengan Allah, tapi dengan doa itu. Doa yang kita panjatkan itu. Kita berdoa betul. Tapi yang kita mintanya itu kepada doa yang kita baca, bukan kepada Allah. Ingat, kalau berdoa mintanya kemana? Ke Allah. Doa itu hanya wasilah. Mintanya ke Allah. Jangan kau minta dengan doa itu, kau minta kepada doa itu. Seakan-akan kau berkata, wahai doa, kabulkanlah saya. Bukan wahai Allah, kabulkanlah doa saya. Sudah diamalkan itu 7 kali dalam sehari semalam. Ini mahal, ini ya mahal tuh. Mahal. Artinya ini amalan sebagai ibadah. Ini amalan sebagai supaya kita punya modal, punya harta untuk ibadah kepada Allah. Punya harta untuk beli pakaian untuk aurat. Punya harta beli kitab, punya harta sedekah, punya harta naik haji dan sebagainya. Mudah-mudahan haji berkah. Amin. Ya amalkan tak. Akun kakak ada segini. Abdan akun sugih abdan. Nah, mun akun amalkan itu. Amalkan. Kabila waktunya terserah, tentukan masing-masing. Ya, kabila waktunya terserah, tentukan masing-masing. Allahumma. Ketika kita baca Allahumma, hati kita kemana? Ke Allah. Ketika kita menyeru Allah itu kita sudah ketahui Allah itu maha mendengar. Ketika kita baca Allahumma, kenapa? Kan gitu? Karena Allah mendengar dan Allah maha peduli. Ada orang di hiau mendengar tapi kadang mau menghirani, ada kan?
Allah itu maha peduli. Kita katakan Allahumma, Allah langsung kenapa? Kenapa sayang? Kenapa hambaku? Ya kan? Kenapa? Kau mau apa? Mau kan gitu? Itu orang peduli. Ya Allah, ya Tuhanku, kapan kau datangkan jodohku ya Allah? Aduh kan yang bujang-bujang nih. Kata Allah, kau mau apa? Sinilah dekat aku. Dekat. Ayolah, mintalah. Minta sama Allah. Lalu kita katakan, aku minta kaya ya Allah. Tapi yang dari barang halal. Dan aku tidak mau engkau beri kekayaan tapi dari jalan yang haram, mencuri, apalagi korupsi, ngambil hak orang, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jangan ya Allah jawabkan itu. Oh itu cuman, kata Allah, itu cuman yang kau mau. Gampang lah itu. Ya, itu gampang. Kira-kira bisa tak Allah ngasih? Bisa, sangat mudah bagi Allah. Ya bisa tak? Cuman Allah maha mengetahui, Allah maha baik, Allah maha segalanya, lebih tahu daripada kita. Kira-kira nih kata Allah, kalau wah ini aku bisa aja bagi kau harta banyak, bisa. Kira-kira kau masih belajar tak? Kau masih belajar tak? Kira-kira kalau aku bagi harta banyak, kau masih sholat tepat waktu tak? Kira-kira kalau aku kasih kau harta banyak, kau masih berbuat baik tak? Ya kan? Allah tahu, ini kalau aku kasih harta banyak, dia jauh dari aku nih, sementara aku sayang sama dia. Karena Allah sayang, ya sudah dibuatnya minta terus. Dibagi sikit, habis, minta pulang, minta. Karena Allah sayang. Kenapa? Karena hakikatnya kebahagiaan itu, kenikmatan itu ada setelah meninggal dunia. Bahagia selama-lamanya itu kapan? Setelah masuk surga. Ayo kena atau Allah wahini, ayolah dulu, santai lah dulu. Yang penting kau datang terus ke aku bisa melihat kau sebagai hamba bersujud-sujud dengan aku, minta-minta dengan aku, mengeluh dengan aku, ya, mengadu dengan aku. Aku suka kau begitu. Kalau aku kasih kau kan dengar ngadu lagi. Kalau aku kasih kau tidak mau sujud lagi. Aku kasih kau tidak mau minta lagi. Habis, tak mau lagi baca ratib haddarul dulatib. Ya, tidak mau lagi baca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid sampai habis. Jadi karena kasih sayang Allah. Amalkan itu ya, 7 kali sehari semalam. Artinya hai yang kaya. Arti kaya itu tidak perlu kepada sesuatu. Sekarang ada orang yang punya duit puluhan miliar, dia punya duit, punya usaha sekian ratus perusahaan. Kaya tak? Tidak jawab, kaya apa enggak? Kaya tak? Kok? Tidak kaya. Kenapa? Karena dia perlu karyawan, orang lain, manusia lain untuk mengelola harta dia. Kaya tak? Tidak kan? Tidak kaya. Dia punya satu perusahaan, lalu dia di perusahaan itu kira-kira nih, perusahaan kelapa umpamanya, saking kayanya dia sendiri yang mau ulah perusahaan, dia sendiri yang mengurus keuangan, dia sendiri yang nyungkil kelapa. Nyungkil kelapa sendiri, karena saking kayanya. Bukti dia tidak kaya, dia perlu orang enggak? Dia cuman kaya dana, kaya duit, tapi dia tidak kaya tenaga, dia perlu orang. Akhirnya orang lain. Kenapa orang lain yang nyungkilkan? Karena bosnya tidak kaya. Kalau maha kaya, dia sendiri bisa semua. Betul tak? Makanya tidak ada orang kaya. Hanya Allah yang bisa membuat alam semesta ini, cuman Allah sendiri, tanpa campur tangan orang lain, tanpa kekuasaan orang lain. Kalau semuanya
punya harta sama semuanya, punya harta 5 miliar semuanya, semua jadi bos semuanya. Ngalihnya aja bos nih, wah ini becari duit banyak, kenapa? Ada orang anak begawi, aku tawari aja anak gawi menyungkil nih, sehari 100.000 kada mau, tawari sehari 1 juta kada mau juga aja, tawari menyungkil per jam 10 juta kada mau juga aja, tawari pulang sampai 100 juta kada yang mau begawi, 1 miliar per hari kada mau juga. Apa le masalahnya? Rupanya orang semua sugih juga sudah. Ya sugih, muka itu je bosnya tadi marah, kita nyungkil surang lagi. Akhirnya bosnya mulai ngurus keuangan, mulai ngurus macam-macam, sampai menjual, sampai mengambil barang, sampai jadi kulinya, jadi tukangnya, jadi semuanya dia. Kenapa? Karena orang lain juga kaya. Artinya tidak ada orang yang tidak perlu kepada orang lain di muka bumi ini. Hanya Allah yang bisa berdiri sendiri, ya, yang maha kaya, tidak perlu kepada orang lain. Seandainya tidak ada orang lagi, manusia lagi yang menyembah Allah, dia tetap sebagai itu Tuhan. Kadang aku jadi Tuhan, ampih aja lagi ya, mencalonkan diri sebagai Tuhan, karena orang-orang sudah tidak mau lagi menyembah saya. Itu mustahil. Nah, hanya Allah. Maka tentu lebih mahal kalau mulut kita bisa berdoa, minta kepada Allah Sang Maha Pemberi. Itu lebih mahal daripada punya duit sekian juta, sekian puluh juta itu. Mulut kita lebih mahal. Hati kita yang bisa berdoa kepada Allah itu lebih mahal daripada kita punya duit ratusan juta. Paham gak? Ya, hati kita yang berpasrah, yang berdoa dengan Allah, bisa berdoa dengan Allah, bisa beriman, bisa menghamba kepada Allah, hati kita itu lebih mahal daripada kita punya duit 100 juta, 1 miliar dan seterusnya. Paham gak? Itu amalannya tadi apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika an man siwak. Dibaca berapa tadi? 7 kali sehari semalam. Kalau habis Jumat 3 kali, atau yang masyhur itu 4 kali. Ya, habis Jumatan itu, habis Jumatan atau habis membaca apa tadi? Fatihah, kulhu sampai An-Nas, baru baca Allahumma ya Ghani ya Hamid sampai habis 3 atau 4 kali. Paham ya? Hai yang kaya, hai yang terpuji. Ini menyeru Allah, ini bukan nama sembarangan. Hai yang menjadikan, hai yang mengembalikan, ya Mu'id, hai yang penyayang, hai yang memberi kebaikan, kayakanlah aku, ya kan? Kayakanlah aku ya Allah, aku sudah bosan miskin. Aku sudah bosan miskin, kayakan aku. Ya aku nih Tuhanai, nak nukar esnya kada ada lagi duit. Melihat kawan di higa congkodok aja berpukulat. Congkodok berpukulat. Ya Allah, kayakan aku ya Allah, kayakan. Minta sungguh-sungguh. Rupanya kita lebih suka kaya daripada Allah pula. Nah, mau berdoa berhimat hendak kaya. Iya kan? Kita lebih suka kaya daripada Allah. Karena kenapa? Karena kita berdoa hendak kaya berhimat benar. Ya Allah, kayakan enggak? Kau ini maha penyayang, Engkau maha pemberi, kayakan enggak saya? Awas kau. Maju Tuhan, kau ini cinta lawan harta, apa lawan aku kah? Minta kayak itu banget, minta kaya. Ya Allah, kayakan saya ya Allah. Ya
Tapi kalau sudah minta, ya Allah ampuni dosa-dosaku, terserah kau nama ampuni kada-kada ya Allah. Ya Allah dekatkan diriku denganmu ya Allah, terserah kau nama parakah kada terserah engkau ya Allah. Ya Allah jadikan aku hamba yang taat, terserah kau lah, hendak mentaatkan kada terserah lah. Tapi ya Allah kayakan saya ya Allah. Kayakan saya, jangan tidak, ini bahaya ini ya Allah. Kalau saya miskin ini bahaya ini. Kalau kau minta kaya berhikmat nangis-nangis. Tapi kalau sudah minta dekat dengan Allah, menikmati bagaimana nikmat Allah yang sudah ada, kada meresapi. Tapi kalau sudah minta, dahsyat. Allahumma zawwijni. Apa doanya? Zaujan salihan aliman jamilan, apa lagi? Ghaniyan, sayangan. Sudah lagi ya? Tapi kalau sudah merasakan nikmat Allah yang ada, kasih sayang Allah yang ada, ada tapi apa? Ada tapi harum. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya Allah, tapi terserahlah Engkau ampuni, terserah, kada terserah. Tapi kalau urusan rezeki ini kada kawai ya Allah. Tolong Kau harus kayakan saya. Nah itu minta lawan Allah, seakan-akan kaya itu lebih berharga daripada Allah sendiri. Ini harus paham kalian? Paham lah? Pokoknya minta aja gitu pokoknya minta kaya. Kalau kesusahan kepada Allah, mintanya tuh ke Allah. Kayakan olehmu akan aku rezeki yang halal, terpelihara dari yang haram. Tunjukilah aku dengan berbakti kepada Engkau. Nah ini lengkap doanya nih. Ya Allah bagi aku ilmu hidayah supaya bisa berbakti kepada Engkau. Kada bisa kita berbakti tanpa ilmu, tanpa hidayah Allah. Kemudian berjauh daripada durhaka kepada Engkau. Kayakanlah aku dengan kelebihan Engkau dari orang lain. Nah jangan minta, jangan berharap lagi ke orang lain. Kita boleh dah minta, bepadah minta dengan orang boleh dah. Minta lah, seisapan tak pupur, minta sabun. Boleh dah kita bepadah minta? Boleh dah? Boleh lah minta, yang kada boleh itu kada boleh bepadah aja, ambil langsung aja. Itu parah lagi tuh. Boleh dah minta? Boleh. Ya, boleh lah minta. Tapi hati kita tetap sadar, tetap tahu. Kita, ini ada kawan kita nih. Lalu kita bepadah minta ke dia, boleh tak? Tapi kan hati kita sadar bahwa yang jadikan kawan yang baik ini siapa? Allah. Yang jadikan kawan ini bisa ngasih saya siapa? Allah. Berarti hati kita tetap pasrahnya kepada Allah. Allah yang jadikan dia. Allah yang jadikan dia berbuat baik dengan kita, bantu kita dan seterusnya. Nah itu Allah. Kenapa dari tadi ceritanya putar ya? Ceritanya kayak ke atas ke bawah kada jelas itu. Pada intinya tetap satu. Sama-sama kita cintai Allah. Dan minta terus banyak-banyak dengan Allah tanpa memaksa Allah. Kalau kita sudah kenal Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha segalanya, dan yang kita perlukan hanya Allah bukan orang lain. Ya, yang kita perlukan hanya Allah bukan orang lain, maka ayo cintai Allah. Dan jangan ada cinta yang lain di hati kita melebihi cinta kita kepada Allah. Paham lah? Maka kalau cinta itu sudah timbul,
cinta itu sudah tumbuh di dalam hati kita, tentu yang kita dulukan Allah. Tentu yang kita utamakan siapa? Allah. Tentu yang kita perhatikan, yang kita pikirkan, yang kita agung-agungkan, yang kita rindukan adalah Allah. Nah, itu maksudnya di situ. Ayo cintai Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, beri saya aku minta kepadamu akan cinta Engkau. Kita katakan Allahumma inni raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu, aku ridho, aku senang. Billahi, Allah sebagai Tuhan. Pertanyaannya, Allah ridho tak kita sebagai hambanya? Saya ridho ya Allah dengan Engkau sebagai Tuhan, saya ridho. Dan kita punya alasan apa untuk tidak ridho? Raditu billahi rabba, dengan semua keputusan Allah ya saya ridho. Senang, hati saya senang. Ditaruh di atas saya senang, ditaruh di bawah saya senang. Raditu billahi rabba. Makanya kalau kau baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba, itu harusnya senang. Ya, saya senang dengan semua keputusanmu, ini senang. Dengan keadaan saya senang. Saya ridho. Engkau sebagai Tuhan yang sebagai penentu seluruhnya. Ya tak? Pertanyaannya, saya sudah ridho, engkau sebagai itu. Pertanyaannya, engkau sudah ridho dah dengan saya sebagai hamba? Kan itu? Makanya yang kita cari apa? Ridhonya Allah kepada kita. Jadi pertama, kita harus ridho dulu dengan Allah. Yang kedua, yang kita cari Allah ridho dengan kita. Paham ya? Nah, ini jam, betul jam berapa? Rukun khutbah akan datang ya. Wallahu a'lam. Ada 10 menit lagi lah.